pendidikan kita itu politis, Pak. Politis. Iya. Ya, silakan. Nah, dari situ proses pendidikan kita bercampur baur, Pak, antara growth mindset dengan fixed mindset. Ini kita jujur saja dalam pelaksanaannya bahwa sekolah kita dengan tanda petik kurikulum merdeka, ternyata pelaksanaan di sekolah itu belum merdeka, Pak. Dalam artian karena kita masih ada tuntutan sekolah dalam hal nilai. Itu. Dari situ mulailah politik, Pak. Yang terjadi politik. Di situ sudah diupayakan setiap proses pendidikan untuk setiap anak semaksimal mungkin di sekolah. Tetapi ketika endingnya dalam proses akhir dari pendidikan itu 1 tahun ajaran, itu yang terjadi kita terhadap anak terus terang saja fixed mindsetnya berlaku, Pak. Dalam hal ini contohnya terus terang aja kita jujur, guru-guru ini berpikirnya untuk menentukan si A si B-nya dalam capaian nilai itu tidak semata-mata diukur oleh kemampuan anak dalam asesmennya, dalam arti menjawab soal. Tetapi pertimbangan-pertimbangan lain itu sangat mempengaruhi guru yang bersangkutan. Apalagi anak itu punya prestasi dalam hal yang lainnya. Nah, dalam hal ini kira-kira bagaimana, Pak, menurut pendapat Bapak? Kalau pendapat saya pribadi, pendidikan kita harusnya dilaksanakan sejujur mungkin, sesuai dengan kemampuan si anak itu. Kita nilai anak itu memang sesuai dengan dirinya sendiri yang sebenarnya. Nah, gitu, Pak. Sekian, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Jadi Bapak tadi beranggapan bahwa dengan kurikulum merdeka, ya, jadi nilai anak-anak dibuat guru tidak sesuai dengan kemampuannya. Gitu menurut Bapak? Tuntutan kurikulumnya, Pak. Iya, maksudnya di dalam kurikulum kan ada KKM dalam kerjaan itu, Pak, ya. Ya. KKM sekian, minimal sekian, dan ada itu, Pak. Ada proses pengolahan nilai lah, Pak, dalam hal itu. Iya, betul. Jadi begini, Bapak Ibu, jangan pula jadi miskonsepsi kita terhadap kurikulum. Itu yang pertama, Pak. Katakanlah sekarang ini semua sekolah sudah melaksanakan kurikulum merdeka, ya, Bapak Ibu, ya? Iya. Jadi sebagian masih ada yang ke-13, Pak. Oke, baik. Sebenarnya kurikulum merdeka ini penguatan dari ke-13 ini sebenarnya. Nah, kalau di kurikulum merdeka itu kan nilai rapor itu 1, ya. Betul nggak, Bapak Ibu? Nilainya kan 1, ya. Kalau di K13 kan 3. Ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Betul ya, Bapak Ibu, ya? Kalau di kurikulum merdeka udah 1 aja. Sudah include dia di dalam nilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, Pak, bahwa nilainya cenderung tidak sebenarnya, jadi dinaikkan karena ada tadi KKM, di K13 KKM, Pak. Ya kan, Pak? Ya, KKTP kalau di kurikulum merdeka, begitu ya, Pak. Nah, begini, Pak. Ada 2 orang anak lah. Ada 2 orang anak, saya bilang mapel matematika lah. Yang si A nilai ujiannya misalnya 70, Pak. Yang si B nilai ujiannya 75, gitu. Terus datang gurunya di rapor, dibuatnya nilainya sama-sama 85 di rapor. Menurut Bapak itu salah nggak, Pak?
sebagai guru lah Bapak. Gitu. Misalnya ada guru lain yang buat seperti itu. Nah, nilai rapor itu Pak, tidak hanya sebatas nilai ujian anak-anak, nilai asesmennya, nilai pengetahuannya. Sudah ada di situ nilai sikapnya, sudah ada nilai keterampilannya. Bisa saja dua orang anak memiliki nilai pengetahuannya berbeda, tiba-tiba muncul di rapor nilainya jadi sama gitu. Karena ada pertimbangan lain Pak, gitu. Ya, si guru ini ya mungkin disiplinnya anak ini berbeda, gitu ya Pak. Mungkin ada sikap-sikap lain yang menjadi nilai tambahannya, sikap-sikap lain. Karena kita mempunyai walaupun cuma satu nilainya di rapor, tetap kita memiliki jurnal sikap. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada sikap-sikap yang menonjol yang positif, kita catat. Kalau ada sikap-sikap yang menonjol yang negatif juga kita catat. Itu jadi nilai kurang lah, nilai negatif, ada nilai plus, ya, gitu ya Pak ya. Kemudian yang nilai-nilai sikap-sikap negatif ini pun harus ada tindak lanjut juga Pak. Bukan hanya sekedar kita catat. Tentu ada pendampingan dari gurunya. Bagaimana supaya anak ini tidak mengulangi, misalnya sikap-sikap yang negatif-negatif tadi, supaya berubah menjadi positif. Begitu Pak. Jadi saya rasa Bapak Ibu ya, dengan adanya kurikulum merdeka ya, sebenarnya kita guru lebih merdeka di dalam hal memberi penilaian terhadap anak didik kita. Saya rasa Pak, kalau misalnya kita ingat kita dulu ya Pak, kita dulu misalnya ada masih nilai matematika nilai 4 Pak, ya kan, di STTB atau ijazah kita. Betul nggak Pak? Ada yang 4,5, ada yang nilai 5, ya. Jadi sudah berbeda Pak, dengan beda kurikulum ya. Kalau Bapak bilang tadi dengan adanya kurikulum baru sehingga menuntut guru untuk menaikkan nilai, tidak. Bapak tidak dipaksa untuk menaikkan nilai. Namun Bapak harus jujur, harus adil di dalam memberikan nilai. Kan prinsip-prinsip penilaian kan ada beberapa, ya kan Bapak Ibu? Memberikan nilai itu harus berbasis data, ya. Karena ada juga begini Bapak Ibu, belum siap ujian sudah ada nilai rapor. Nah itu, ada gitu? Ada, ya. Mungkin di tingkat SD ini jarang, SMP dan SMA, SMK ada muridnya yang sudah keluar dari sekolah itu muncul nilai rapornya. Nah, itu ada. Itulah tadi guru yang memiliki fixed mindset tadi, tidak mengenal peserta didiknya. Padahal sudah dipecat, sudah keluar. Oleh karena satu hal, ya. Kalau saya mengajar di SMK, murid-murid saya ada dikeluarkan karena hamil. Melakukan tindakan asusila sehingga menyebabkan hamil murid saya. Misalnya kelas 11. Ya harus dikeluarkan dari sekolah. Gitu. Tiba-tiba muncul nilainya, nilai rapornya. Itu kan salah Pak. Jadi kita sebagai guru ya harus memberikan penilaian yang objektif sejujur-jujurnya, adil. Jangan karena ini anak guru, anak kepala sekolah nilainya harus tinggi, enggak juga. Ya, apa adanya aja Pak, kasih Pak. Adil. Kemudian terbuka. Kalau nilai yang Bapak Ibu buat itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada misalnya orang tua yang menanya, Bapak Ibu harus dengan percaya diri menjelaskannya. Karena banyak gitu Bapak Ibu, ini orang tua murid ini kan berteman juga nih kan. Nilai ujiannya kan kita kembalikan ke murid kan Pak. Yang saya bilang tadi, si A nilai 80, si B nilai 85, tiba-tiba muncul di rapor nilai mereka sama. Datang yang orang tua yang memiliki nilai anaknya lebih tinggi, protes. Ini Pak, nilai ujian anak saya lebih tingginya daripada si A, si B itu. Kenapa ini nilai rapornya menjadi sama? Ya, Bapak Ibu guru harus
mampu dengan percaya diri dong menjelaskan kenapa bisa sama. Bahwa nilai itu bukan hanya nilai ujian, gitu loh. Ya, ada nilai sikap di dalam, ada nilai keterampilan di dalam, dan ada faktor-faktor pendukung lainnya di dalam. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita ini sebagai guru ya melakukan penilaian dari berbagai macam aspek. Walaupun nanti yang muncul di rapor cuma satu nilai. Begitu dia ya Pak. Kalau di K13 kemarin mungkin tersendiri Pak, ya kan? Ada nilai sikap, ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan. Saya rasa seperti itu Pak. Bukan kurikulumnya yang salah Pak, tapi bisa saja kita gurunya yang salah membuat penilaian. Dan Bapak pun saya rasa tidak dipaksa oleh Bapak Ibu kepala sekolah untuk menaikkan nilai anak Bapak Ibu. Dan kemudian kita guru ini pun jangan terlalu happy, terlalu senang membuat nilai anak itu rendah. Nilai murid kita itu sebenarnya nilai kita guru. Bahwa misalnya nilai anak itu nilai 5, berarti kemampuan kita guru ya nilai 5. Hanya itu batas kemampuan kita membuat anak kita ini bisa berubah di dalam pembelajarannya. Begitu. Sebenarnya nilai murid itu itulah nilai guru. Begitu. Jadi kalau kita ingat dulu ya, kita sekolah atau kita kuliah Bapak Ibu, ada itu guru yang killer, ada yang dosen yang killer, senang kali membuat nilai murid-murid kita itu rendah. Sebenarnya itu nilai gurunya. Begitu. Jadi harapan kita Pak, harapan